Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang match tadi subuh kawan-kawan. Ya, yang bukan antara Real Madrid dan Valencia kawan-kawan. Ya. Dan di sini menarik sekali untuk kita lihat bahwasanya Madrid turun dengan formasi 4-4-2. Dan saya lihat di sini kawan-kawan Brahim Diaz juga kadang naik ke atas sehingga formasi ini kadang berubah. Yang tadinya 4-4-2 secara game plan-nya, tetapi ketika menyerang kadang menjadi 4-3-3. Dan saya rasa juga di sini hal menarik juga karena ketika kemudian di press itu pemain-pemain Madrid itu kadang memainkan 5-3-2 karena Valverde itu turun membantu Carvajal lebih masuk ke dalam sehingga menghasilkan 5 back, jadi 5-3-2 kawan-kawan. Dan di sini menarik sekali kita lihat, saya punya catatan juga bahwasanya di babak pertama itu memang Valencia ini ampas banget itu, meskipun mereka punya chance yang banyak juga. Saya lihat yang ada itu face to face atau one by one dengan kiper, tapi sekali lagi Lunin main bagus setelah di match ini kawan-kawan. Nah, setelah gol keren Carvajal, rasanya permainan babak pertama itu sudah selesai itu. Di sini jelas umpan kunci dari sang sniper kita itu dari Toni Kroos itu kan. Dan saya rasa umpan Toni Kroos itu ya sekali lagi memperlihatkan kelasnya. At least nggak ada perlawanan berarti selain dari chance dari, memang ada yang dari bola mati itu kan, tetapi tidak dapat dijangkau dari sundulan si Hugo Duro itu kawan-kawan. Itu di babak pertama itu. Hingga kemudian Vini cetak gol yang diasiskan itu Rodrigo, itu bagus sekali, keren sekali. Dan babak pertama itu saya rasa selesai itu Valencia itu 2-0 itu sudah mematikan mental Valencia. Kemudian masuk di babak kedua kawan-kawan, Valencia makin kewalahan di wilayah itu. 3 menit berjalan Vini itu sudah cetak gol kawan-kawan. Dan 1 menit berselang Rodrigo cetak gol lagi itu. Dan di sini spesialnya karena kita sudah bisa melihat dengan jelas itu Brahim naik ke kiri, kemudian Vini lari ke kanan, Rodrigo ke tengah. Itu sudah semakin jelas pakem 4-3-3 di wilayah itu kawan-kawan. Dan satu hal yang ingin saya highlight di wilayah ini adalah sosok dari Kamavinga kawan-kawan, betul-betul energik sekali. Sampai-sampai saya bilang itu Valverde kalau nggak main ya nggak apa-apa itu. Makanya kalau Valverde diganti bermasalah di bagian punggung itu, dimasukkan Modric di babak kedua, itu saya bilang ini at least nggak ada masalah di wilayah itu, karena memang Kamavinga itu sudah mainnya off banget itu. Jadi bahkan dengan adanya Kamavinga yang bermain secara box to box, kemudian bisa juga menjadi gelandang serang, itu rasanya kita seketika melupakan sosok Bellingham. Seketika kita melupakan sosok Tchouaméni itu. Jadi dua sosok ini terasa terlupakan ketika kita melihat match ini, karena memang energiknya dari sosok Kamavinga mampu mengcover 2 temannya yang nggak ada ini di wilayah tengah. Terlepas dari itu, saya juga perlu acungi jempol Mendy juga mainnya bagus, meskipun di babak kedua diganti sama pemain muda, tapi saya rasa Mendy juga punya peran aktif. Terlebih lagi yang awalnya memang sangat saya suka backnya Nacho dengan Alaba, perpaduan yang sangat bagus, meskipun sebenarnya kombinasi ini tidak disukai oleh Ancelotti, karena Ancelotti kadang masang si Rudiger untuk bertandem dengan Alaba atau bertandem dengan Nacho. Tetapi Rudiger itu kan sekarang lagi cedera, maka dari itu ya at least nggak ada yang bisa dipakai lain selain berdua ini kawan-kawan. Nah, kita masuk kembali di wilayah ini. Itu saya bilang tadi, Brahim masuk ke kiri, geser Vini, berjalan 1 menit dengan kondisi Vini ke kiri, menarik back lawan, kiper blunder, Rodrigo selesai itu, dia boom saja di wilayah itu. Kemudian
Sebenarnya di sini pemain sudah makin enjoy, tapi mungkin ada sedikit masalah pada punggung Valverde, maka diganti itu sama wonder kita, Modric itu. Tapi memang bagian ini peran Valverde itu hampir nggak kelihatan itu. Camavinga, sekali lagi saya bilang, Camavinga ini mainnya bisa box to box, bisa gelandang serang, pertahanan ada, nyerang pun selalu nyaris nggak pernah ada, selalu ada di penyerangan. Jadi saya rasa dengan adanya Camavinga yang bermain energik ini, itu tuh lepas banget nih Madrid ini. Bertahannya oke, nyerang pun oke, kawan-kawan. Dan meskipun dia punya kartu ya, dia dapat kartu juga. At least secara keseluruhan sebenarnya para pemain Madrid ini ya gitu-gitu aja, nggak ada yang semuanya setara lah, selevel lah kalau saya bilang gitu. Vini cetak 2 gol, Rodrigo cetak 2 gol, Carvajal cetak gol pembuka. Itu sudah lumayan banget untuk mengisi pos saat ini, kawan-kawan. Nah, selanjutnya di sini pemain sudah makin enjoy, kawan-kawan. Tapi memang bagian ini peran Valverde hampir nggak kelihatan itu. Peran sebagai box to box, tapi kadang menjadi gelandang serang. Ini Camavinga nih. Mewah banget kalau saya bilang match kali ini. Sedikit membuat kita lupa dengan Brahim dan Bellingham. Masuk Lucas Vazquez gantikan Brahim. Makin jelas Madrid main 4-3-3 dengan Lucas bermain di sisi kiri, kemudian di sisi kanan, kemudian Rodri masuk tengah, Vini tetap di kiri. Masuk Joselu ganti Vini, Rodrigo geser ke kanan, dan digantung oleh Joselu ke depan itu. Dan di sini kawan-kawan, Rodrigo malah makin leluasa pergerakannya, sehingga lagi-lagi bom itu di gol kelima Rodrigo. Masuk menit 87, berawal dari kesalahan lini tengah bek Madrid, lengah gol penghibur dari Valencia ya kawan-kawan. Dan di sini terlihat sekali Lunin kesal sekali karena nggak jadi clean itu Lunin itu. Ya, di sini perlu kita analisa kembali. Ya memang pertama kan PR-nya Madrid kemarin itu selalu gol di awal-awal babak itu. Di menit-menit awal selalu salah itu. Selalu lengah di menit-menit awal. Itu sudah di-cover oleh Ancelotti. Itu sudah diingatkan sama Ancelotti. Tetapi saat ini di match tadi itu kekesalan Lunin karena para pemain tengah belakang itu lengah di menit akhir. Meskipun menang besar 5-1, tetapi saya rasa kekesalan Lunin itu tidak bisa dihindari. Saya rasa Lunin ini kecewa berat karena target Lunin kan pasti clean sheet juga gitu. Kalau dari segi Valencia nggak ada yang istimewa, semuanya mainnya ancur-ancuran, pakem nggak jelas juga, jadi saya rasa tidak perlu kita bahas. Dan sekali lagi ya buat fans Madrid perlu berbangga saat ini karena ya sedikit lagi untuk mencapai puncak. Ya masih ada Girona tuh yang ngeselin banget kalau saya bilang. Dan sebentar jam 10 ya, sebentar malam ada Barcelona sama Alaves. Kalau ada waktu saya juga akan kupas laga tersebut. Tapi terlepas dari semua itu, bagaimana tanggapan kawan-kawan perihal yang telah dilakukan Madrid di match tadi, kawan-kawan? Apakah kawan-kawan sudah puas atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.